Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Intan Elin Kurnia Dewi, bisa dipanggil dengan Ibu Intan. Dan perkenalkan, nama Ibu Antonia Mikaela Arimbi, bisa dipanggil dengan Ibu Kaila. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, semangat sekali ya menjawabnya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, anak-anak semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Baik, setelah ibu mengecek kehadiran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan. Silakan anak-anak semua dapat berdiri dengan sikap sempurna. Untuk petugas dirijen dipersilahkan maju ke depan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ceria dan penuh semangat. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah anak-anak memiliki hobi yang sama? Apakah anak-anak memiliki agama yang sama? Walaupun berbeda hobi dan agama, apakah kalian tetap berteman? Nah, pertanyaan-pertanyaan ibu tadi sangat berkaitan erat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah anak-anak pernah mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Wah, ternyata anak-anak banyak yang belum pernah mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat dengan berbicara sopan. Yang ketiga, peserta didik mampu menanggapi pendapat teman dengan baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, peserta didik mampu memainkan permainan yang menunjukkan keberagaman dengan aktif dan terampil. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengenal identitas diri. Dan yang keempat, menghargai identitas diri dan orang lain. Memasuki materi yang pertama, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerahnya terdapat masyarakat yang memiliki bahasa, adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Meskipun terdapat banyak perbedaan, seluruh masyarakat Indonesia tetap hidup sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Memasuki materi selanjutnya, yaitu arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Maka, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menunjukkan bahwa walaupun kita memiliki banyak perbedaan, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu lambang Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk selalu menjaga persatuan walaupun memiliki banyak perbedaan. Masuki materi yang kedua, yaitu keberagaman di lingkungan sekitar.
Keberagaman adalah kebiasaan yang menunjukkan adanya perbedaan di antara manusia. Setiap orang memiliki ciri-ciri dan kebiasaan yang tidak selalu sama. Ada teman yang suka bermain bola, ada yang suka menggambar, ada yang berasal dari suku yang berbeda, dan ada yang menggunakan bahasa daerah yang berbeda. Perbedaan inilah yang disebut sebagai keberagaman. Macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. A. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat tertentu. Contohnya, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Bugis, dan suku Bali. B. Keberagaman bahasa. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di rumah, setiap anak mungkin menggunakan bahasa yang berbeda sesuai daerahnya. Di Indonesia terdapat perbedaan bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya. C. Keberagaman agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan membantu manusia mengenal Tuhan dalam menjalankan ajaran kebaikan. Setiap orang berhak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka dari itu, kita harus menghormati teman yang berbeda agama dan kepercayaan. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang dapat dianut, seperti 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen, 3. Agama Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Selanjutnya, D. Keberagaman hobi. Hobi adalah kegiatan yang dilakukan dengan senang hati pada waktu luang. Hobi dapat membantu mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri. Contohnya bermain sepak bola, menari, bermain bola voli, bermain bulu tangkis, membaca buku, menyanyi, dan menggambar. Selain itu, kalian juga harus lebih mengenal identitas diri. Di sini ada yang tahu nggak sih identitas diri itu apa? Oke. Karena ternyata dari kalian masih banyak yang belum tahu apa sih identitas diri, maka Ibu akan menjelaskannya. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Jadi, identitas diri adalah ciri-ciri yang menunjukkan siapa diri kita. Identitas diri membantu orang lain mengenal kita. Setiap orang memiliki identitas diri yang unik dan berbeda-beda. Bagian-bagian dari identitas diri yaitu: yang pertama, nama. Nama adalah identitas yang diberikan oleh orang tua kepada anak untuk membantu anak dapat dikenali oleh orang lain. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin menunjukkan apakah seseorang laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan meraih cita-cita. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, hobi. Itu semua merupakan bagian-bagian dari identitas diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagai manusia, kita harus bisa menghargai identitas diri dan identitas orang lain. Perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Jika semua orang sama, kehidupan akan terasa kurang berwarna. Perbedaan membuat kita dapat belajar banyak hal dari orang lain. Menghargai perbedaan berarti kita dapat menerima dan menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, bahasa, jenis kelamin, maupun hobinya. Adapun cara menghargai perbedaan. A. Di sekolah. 1. Berteman dengan semua teman. 2. Tidak mengejek teman. 3. Mau bekerja sama saat belajar kelompok. 4. Mendengarkan pendapat teman. 5. Bermain bersama-sama tanpa memilih-milih teman. B. Di rumah. 1. Menghargai anggota keluarga. 2. Membantu pekerjaan rumah. 3. Mendengarkan nasihat dari orang tua. C. Di lingkungan masyarakat. 1. Bersikap sopan kepada tetangga. 2. Menghormati kegiatan ibadah orang lain. 3. Menjaga kerukunan dan kebersamaan. Itulah beberapa cara menghargai perbedaan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat kalian terapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendengarkan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Intan dan Ibu Kaila, kalian diharapkan dapat menjawab kuis yang sudah Ibu sediakan. Nomor 1. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah: A. Bersama kita menang. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. C. Satu bangsa, satu bahasa. Nomor 2. Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan agama. Hal tersebut menunjukkan adanya: A. Persaingan. B. Keberagaman. C. Permainan. Nomor 3.
Bermain bersama tanpa memilih-milih teman merupakan contoh sikap A. Menghargai perbedaan, B. Curang, C. Egois. Berikut ini adalah kunci jawaban dari 3 soal kuis tersebut. Jadi kalian benar semua atau ada yang salah nih? Jangan lupa tulis benar kalian di kolom komentar ya. Ya, gak kerasa kita udah di penghujung pembelajaran nih. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun setiap orang memiliki perbedaan suku, bahasa, agama, jenis kelamin, dan hobi, tetapi seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Setiap individu memiliki identitas diri yang unik dan berbeda. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dihargai dengan cara saling menghormati, menjalin pertemanan dengan siapa saja, tidak mengejek orang lain, serta menjaga kerukunan agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.